Kita akan update bagaimana kondisi terkini pasca bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Prita Zega. Prita, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Silakan dengan informasinya. Ya, Renda dan juga pemirsa TV One, selamat pagi. Kami mengabarkan dari Kampung Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Di mana memang untuk saat ini masih banyak material longsor yang masih menimbun di Kampung Aek Parira saat ini, pemirsa. Di mana memang jalan yang kami lewati ini sudah tidak ada lagi lumpur. Ini merupakan jalan akses utama bagi warga Aek Parira, di mana sudah tidak ada lagi lumpur-lumpur di jalan raya ini, namun masih tertimbun di pinggiran jalan-jalan yang mana seperti yang Anda lihat saat ini. Beginilah situasinya, masih banyak sekali lumpur-lumpur bercampur tanah, bercampur dengan puing-puing bangunan, juga dengan bebatuan besar, juga dengan batang-batang pohon yang saat ini masih sangat hancur di wilayah Kampung Aek Parira saat ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah dulunya parit kecil, pemirsa, di mana memang yang terjadi pada 25 November kemarin ini sumber datangnya banjir dan juga longsor mulai berasal dari saluran ataupun parit kecil yang sekarang sudah menjadi sebesar ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbicara bersama dengan salah satu korban yang juga informasinya sudah kehilangan rumah atas apa yang terjadi pada 25 November kemarin. Sudah bersama kami bersama dengan Ibu Tumiar Hutagalung. Selamat pagi, Ibu Tumiar. Selamat pagi. Ibu, gimana kondisinya hari ini, Ibu? Kondisi hari ini agak lumayan sedikit, tapi agak susah pikirannya, lantaran nggak ada lagi apa-apa, udah habis semua, kacau pikiran. Tapi Tuhan yang memberkatinya, itu aja. Saat ini Ibu gimana kesehatannya? Apakah sudah dicek selama dari tanggal 25 sampai sekarang gimana, Bu? Iya, kalau dicek juga ya, tapi itulah adalah yang batu lantaran nggak di tempat tidur lagi semula kan, udah melayang kemana. Jadi agak kuranglah kesehatannya. Obat-obatnya gimana, Ibu? Udah diambil, udah kuambil obatnya. Iya. Saat ini Ibu mengungsi di mana? Di atas itu dekat yang kena musibah itu, di atasnya sedikit ada rumah yang tinggi. Situlah. Bersama siapa aja di situ, Bu? Banyak kawan-kawan sekampung. Ibu, tadi kami mendapat informasi bahwa yang ada di depan kita ini benar rumah Ibu yang sudah hancur. Iya, inilah rumahku yang hancur, nggak ada apa-apa lagi sisa. Udah musnah semua, nggak ada lagi, tinggal badan saja, nggak ada yang tinggal lagi, nggak ada sisa lagi, udah habis semua. Yang kita lihat bahkan sudah tidak ada lagi beton ataupun dinding yang utuh ya, Bu. Ini sudah hancur semua dari tanggal 25 ya, Bu, ya? Iya. Di situ tinggal sama siapa aja, Bu? Aku dulu anakku si Risna, tapi kami dua pintunya satu-satu kami. Anakku udah pergi semua, udah kawin semua, aku aja. Tapi walaupun gitu aku sedih juga lah aku. Antara aku udah tua, kemana aku pergi, tidak ada lagi tempat tinggal. Itu aja pikiranku, jadi kacau pikiranku gitulah kira-kira. Ya, puji Tuhan, Ibu selamat dalam kejadian ini. Saat itu kalau misalkan Ibu boleh bercerita, apakah mungkin Ibu bisa bercerita saat itu posisi Ibu di mana, Bu, saat terjadi longsor ini? Aku dulu ke pintu itu aku kan di dalam rumah itu, halaman rumah itu, ku tengok ke atas sudah besar kali datang banjirnya, udah patah kayunya, ku tengok besar kali, wah teriak aku besar kali. Jadi larilah aku ke belakang, sudah lari aku ke belakang, ayo ke sana, aku bilang sama kawan, ikutlah kawan itu pergi ke atas. Disitulah kami berteduh di atas itu. Datang lagi air lagi dari sungai atas, pergi lagi naik. Iya, air deras. Pergi lagi kami ke gunung. Itulah jadinya. Ibu yang pertama kali lihat ada banjir dan juga longsor yang datang? Iya, ada. Aku tengok kayu-kayu, batu-batu datang dari berguling-guling banyak sebesar gereja besarnya air itu.
Jadi aku lari-lari, aku ndak ada lagi, udah takut aku nengoknya. Udah panggil-panggil Tuhan, 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 tolong, tolong, gitulah. Itulah aku. Oke, Ibu saat ini apa sih Ibu sebenarnya harapan Ibu untuk pemerintah atas kejadian yang sedang menimpa Ibu saat ini? Oh, aku bermohon pada pemerintah agar bisa menolong, biar dibaguskan tempat tinggal saja. Kemana lah aku pergi, aku udah tua nggak bisa lagi kerja, udah berumur, nggak ada lagi. Itulah harapanku, minta tolong sama perintah yang besar-besar, kebesar-besarnya. Itu aja. Pak Presiden. Ya, kepada Bapak Presiden, itulah permintaanku. Oke, Iya. baik Bu. Ibu kalau mungkin Ibu saat ini umur berapa maaf Ibu? Umurku sekarang sudah 78 tahun. 8 tahun. Dan tinggal di wilayah ini dan juga di rumah ini sudah berapa lama? Oh, ini sudah aku sudah, kalau mertuaku udah 100 tahun, tapi aku datang 58 tahun lah aku di sini tinggalnya. Ibu mungkin termasuk sudah lama tinggal di sini. Yang Ibu tahu, apakah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Tidak pernah. Menurut Ibu, sebenarnya kenapa sih Bu ini terjadi? Karena memang kalau informasinya cuma part kecil tiba-tiba jadi membesar seperti ini. Itulah macam mana lah aku bilang ya, karena musibah itu datang nggak kita tidak tahu, Tuhan lah yang tahunya itu. Jadi kurasa-rasa gitu ada orang menebang kayu di atas sana itu, tapi kami tidak tahu si kampung ini. Tak tahu datanglah apa banjir, dibawalah semua jadi apa hancur semua gitulah. Di atas bukit itu yang ditahu warga ada penebangan pohon. Iya, ada pedagang pohon di atas sana. Iya. Makanya juga kita lihat ada batang-batang pohon juga yang sudah. Iya. Ya itulah sebabnya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Mohonlah berdoa kita dikabulkan Presiden. Amin. Dikabulkan Presiden. Semoga Ibu juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah yang baru. Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Ibu. Sehat-sehat ya Ibu. Iya. Nah, pemirsa, itu dia tadi salah satu cerita dari korban. Kita akan saya akan ajak Anda untuk melihat seperti di belakang kami saat ini, beginilah aktivitas warga sehari-hari pemirsa. Karena ini ada aliran air dan bagi warga-warga yang mengungsi yang kehilangan rumah, inilah yang seperti ini kondisinya, di mana warga ini memanfaatkan air yang mengalir dari atas pemirsa untuk mencuci, dan tadi bahkan juga kami lihat warga-warga di sini mandi juga di sini Ibu. Kita coba wawancara. Ibu, selamat pagi, maaf ganggu waktunya. Ibu lagi apa ini nih? Lagi nyuci Kak, iya nyuci. Berarti selama ada kejadian 25, nyucinya memang di sini? Di sinilah Kak, karena rumah kita tidak ada lagi Kak. Rumah Ibu di sebelah mana, maaf? Itu Kak. Apa yang masih tertinggal di rumah sekarang, Bu? Cuma baju di badan Kak. Baju di badan, rumah hancur semua. Habis Kak, iya. Saat itu Ibu tinggal bersama siapa saja di sini? Bersama orang tua sama anak-anak Kak. Keluarga saat ini dalam kondisi baik? Sehat kami semua Kak. Iya, di gereja kami sekarang Kak. Iya. Untuk saat ini Bu, bantuan-bantuan apakah sudah cukup? Sebenarnya belum sih Kak. Kayak kami kan nanti kalau sudah apa nanti di gereja di mana lah kami Kak masak kan. Maunya kompor kami lah dulu. Kalau beras sudah bisa lah itu kurasa Kak. Inilah peralatan kami ke dapur ini lah Kak, susah kali. Kompor kayak magic kamu lah Kak, masak nasi kan. Susah kali lah gitu Kak. Maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Linaria Borsa. Ibu Linaria. Oh, Ibu Linaria. Oke, Ibu kalau boleh tahu ini sejak kapan sih sudah mulai mencuci di aliran air ini? Dari mulai kejadian Kak. Iya. Tapi untuk air bersih sendiri apakah sudah dialiri di sini, Bu? Di sini kan ada di sana Kak, dibuat dari PAMI itu. Udah kami dari gereja iya Kak ya. Iya Kak ya. Ibu, kalau misalkan saya juga boleh tahu sebenarnya apa sih harapan Ibu untuk pemerintah selain tadi juga bantuan-bantuan pangan yang diharapkan kepada pemerintah, selain itu apa, Bu? Harapanku kan Kak kan maunya dibaguskan pemerintah lah dulu nih, karena kalaupun nanti kami dibangun rumah kan Kak, takut juga kami nanti dari sana air lagi datang kembali. Itulah harapan kami yang besar Kak. Itu yang masih jadi kepanikan
Iya, masih takut kami kak. Kalau belum dibaguskan, masih jantungan juga awak kak. Iya. Tapi ibu udah lama tinggal di Sudah kak, 40 tahun aku kak. Di sini aku lahir kak. Iya. memang asli di sini. Iya, rumah kami kak di sini kak. Iya. 40 tahun aku sekarang kak. Sebelum 40 tahun udah dibangun bapak juga rumah kami itu kan. Saat ini mungkin nanti kita mengharapkan ada bantuan dari pemerintah. Tapi rencana ibu ke depan dan keluarga seperti apa? Apakah mungkin sudah punya gambaran atau bagaimana? Gimana kan aku bilang kan kak, semoga lah nanti pemerintah memperhatikan kami lah dulu kan kak. Kami yang berapa kak, kalau kami ini kira-kira adalah 11 yang agak parah kak. Itulah harapanku, diperhatikan lah kami itu aja kak. Orang tua dalam keadaan baik-baik. Lihat kak, memang setelah kejadian ini 2 hari lagi masuk rumah sakit lama kami mungkin membayangkan ini semua lah kak. Iya. Tapi udah pulang mak, udah sehat, udah agak lumayan lah kak. Artinya pada saat terjadi tanggal 25 itu keluarga langsung melihat ini. Sebenarnya kan aku di loteng kami aku pandang-pandang lah yang di sini. Datang orang yang tiba-tiba kan, apa itu katanya. Terus aku turun dari bawah, aku tengok air kan, air kecilnya, aku sapu-sapu lagi kan kak. Datanglah anak gadisku, kenapa mak katanya, enggak. Aku bangunkan nenek, enggak usah, nanti jantungan ku bilang. Terus itu datanglah anakku ini. Tiba-tiba makin datanglah kayu-kayu besar kan kak sama batu-batu. Bangunkan nenek, bangunkan. Tiba-tiba bangunlah mak, kenapa kata mak kan. Mak air besar aku bilang. Udah ndak bisa lagi dibuka pintu kami kak. Terpuruk orang itu naik orang itu kesuruh ke loteng. Terus aku membantu rumah yang di sini yang meninggal itu kan. Nah, ikut juga aku menggeser-geser sampai terbawa lah aku kak. Sempat terbawa. Iya terbawa lah aku kan. Tapi aku dalam air itu sudah aku minum lumpur. Iya, berdoa aku sama Tuhan kan. Tuhan, kalaupun aku mati hidup, satukan aku sama anakku sama orang tua aku. Itulah kan kak kan. Baru itu memang dijawab Tuhan doaku kak. Bisa memang aku jumpa sama aku sama anakku. Sedih kali aku rasakan kak. Setelah aku berbalik, udah banyak batu kan. Tuhan, terima kasih. Ayolah anakku bilang itulah kak. Sedih kali kak. Kalau aku bayangkan itu, sedih rasanya kak. Tapi syukurlah aku bilang, masih bersyukur aku bilang sama Tuhan, kak masih bisa selamat kak. Kalau harta bisa dicarikan kak, yang penting orang tua aku sama anakku di situ kak. Aku rasa sedih kali kak. Saat terbawa arus itu seperti apa bu kejadiannya? Mungkin dalam hatiku di situ kan kak, mungkin ini hari ajalku, aku bilang kan kak. Udahlah terserah padamu lah Tuhan. Kutelan semua lumpur itu, terserah padamu lah Tuhan. Sampai sekarang kak, kutelan kak. Sampai di sini udah diperiksa hati masih banyak lumpur kak. Tapi aku masih mengapakan anak-anakku lah dulu sama aku urusan kesehatanku belakangan lah kak. Sampai sekarang masih agak apa aku rasakan kak, kayak ada aku rasakan kayak badai-badai karena belum bersih kak. Di kupingku ini masih banyak lumpur. Tapi itulah yang harus selesai aku disuruh kak. Sekarang udah hari apa kan kak? Dari satu biarlah, besok lah itu kupikirkan lah kak. Itulah kak. Ibu maaf, tadi ibu sempat ngomong kalau orang tua sempat ditaruh di loteng ya? Iya. Itu berapa lama? Oh sampai masih ada airnya memang di sini kan kak. Pokoknya aku kayak gini udah terbalik aku itu. Aku bilang lah sama makku, no, ayo loma, adalah seng di situ kak. Atap orang kayak gini. Ku bilang lah sama saudaraku apa si Kesia kan, tolong angkat dulu pung mini, ku bilang apa itulah menggeserkan orang itu mengangkatnya ke daratan itu kak. Makanya kami selamat kak. Kenapa itu juga sama Tuhan lah yang menolong kami sama apa itu iya. Iya kak. Dan ibu seperti ini, apakah sudah pernah mengecek ke dokter atau ada mungkin relawan yang datang ke sini untuk cek kesehatan? Ke hati aku kak kan. Oh sudah ke THT. Iya, tapi sudah disuruh aku yang hari Selasa. Tapi karena inilah banyak juga kan kak. Datang orang ada bantuan lebih penting lah aku rasakan dulu bantuan ini kak. Kami tidak punya uang 1% kan. Tidak dapat kami kak uang kami kak sama apa kami kak. Makanya itulah terpaksa lah aku memburu bantuan ini kak. Belakangan lah kesehatanku kak. Nanti kalau sudah reda nanti kan kalau sudah apa barulah kak. Ku periksa kesehatanku kak. Ibu maaf, apa sih sebenarnya yang ditahu oleh warga? Ini kan kalau informasi yang saya dapat ini hanya berupa parit kecil yang sekarang dari situlah datang longsor dan banjir bandang. Yang ditahu warga apa Pak, Bu? Jadi longsor dan banjir ini. Aku tidak pernah tahu kan kak kan waktu ku bilang itulah aku sebelum terseret itu kan aku di rumahnya yang meninggal itu. Ku tengoklah air sebesar rumah itu. Air ku bilang dihempaskanlah kami. Itulah kak. Kalau air dari sini tidak tahu aku kak.
Karena di situ aja aku tengok air besar. Kalau dari sana enggak tahu aku, Kak. Setelah redanya baru aku tengok di situ ada kayak gini lah lokasinya, Kak. Baru aku tahu, Kak. Enggak tahu. Iya. Baik, artinya saat ini harapan ataupun apa yang paling dibutuhkan oleh ibu dan juga warga di sini yang mungkin sudah kehilangan rumah saat ini? Itulah yang tadi itu ku bilang, Kak, diperhatikan pemerintah kami kan, Kak. Biar adalah tempat kami yang layak, misalnya biar tidak kena hujan, tidak kena panas kami kan, Kak. Iya, Kak. Terus juga kayak anak-anakku lah, Kak, sekolah tidak ada bajunya, ada bah. Iya, sepatunya pun tidak sempat selamat, Kak. Baik, Ibu terima kasih banyak. Sebelumnya kami turut prihatin. Pastinya ini kami akan sampaikan melalui live ini, kami akan sampaikan kepada pemerintah. Semoga juga pemerintah bisa mendengar kesedihan dan juga duka yang dialami oleh warga di sini. Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sehat-sehat ya. Ya pemirsa, sedih sekali mendengar cerita salah satu korban dan itulah yang paling diharapkan oleh keluarga saat ini, meskipun mungkin mereka dalam keadaan sakit seperti ibu tadi, namun yang mereka harapkan adalah saat ini perhatian pemerintah. Apa solusi terbaik dari pemerintah? Mereka sangat mengharapkan ada bantuan pembangunan rumah yang layak untuk mereka. Karena memang pemirsa untuk di sini sendiri, mereka juga mengatakan bahwa ini baru pertama kali terjadi sehingga tidak menyangka juga ini akan terjadi longsor sebesar ini dampaknya, kemudian banjir bandang sebesar ini dampaknya seperti yang diharapkan ibu ini juga tadi bahwa dia mempunyai anak. Mereka juga masih membutuhkan pakaian-pakaian yang layak seperti pakaian sekolah untuk anak-anaknya dan juga obat-obatan dan pastinya juga untuk pemeriksaan kesehatan gratis seperti ibu, karena bukan cuma ibu ini saja yang dalam keadaan sakit, namun juga beberapa tadi lansia-lansia dan juga beberapa orang tua lainnya masih juga menderita penyakit seperti demam, kemudian juga gatal-gatal begitu, dan mereka sangat mengharapkan adanya pemeriksaan kesehatan gratis untuk mereka yang menjadi korban dalam bencana yang terjadi pada 25 November 2025 kemarin. Demikian, kembali ke Anda, Rendra. Kita harapkan bersama pemerintah bisa cepat tanggap, berikan sejumlah bantuan yang diperlukan, yang diharapkan oleh warga di lokasi Anda. Terima kasih, Prita Zega, informasi langsung dari Sibolga Utara, Sumatera Utara.